Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jadi kemarin siapa yang menang taruhan saat kejuaraan sepak bola Eropa 2024? Pasti ada yang menjagokan Spanyol dan pasti ada yang menjagokan Inggris. Berbicara tentang negara Spanyol, pada weekend kemarin, yaitu hari Minggu atau hari Senin, itu di ajang cabang olahraga yang berbeda, yaitu di cabang tenis, di mana salah satu warga negara Spanyol juga menjuarai tunggal putra kejuaraan tenis Wimbledon, yang dimana salah satu warga negara Spanyol itu bernama Carlos Alcaraz. Beliau mengalahkan Novak Djokovic. Sebelum saya berbicara tentang topik kosakata berikutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah memberikan komentar untuk video-video yang sudah saya unggah sebelumnya. Kemudian saya juga membaca bahwa ada banyak permintaan untuk membahas beberapa kosakata tertentu. Saya sudah catat semua, teman-teman, untuk kosakata yang teman-teman minta itu, tapi karena keterbatasan waktu, maka video tentang permintaan beberapa kosakata itu saya akan cicil. Kemudian saya juga meminta maaf karena tidak bisa atau belum bisa membalas semua komentar dari teman-teman yang telah dituliskan di dalam kolom komentar. Kemudian tentu saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah subscribe channel ini. Semoga dengan teman-teman subscribe channel ini kita bisa belajar seiring dengan waktu. Semoga kita semua bisa menghargai bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesia adalah bahasa yang menjadi pemersatu berbagai jenis suku yang ada di Indonesia dan juga pemersatu pulau-pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya kita tidak akan lupa untuk selalu bersyukur karena kita memiliki founding fathers atau pendiri bangsa yang visioner. Dan saya yakin ada banyak negara yang iri kepada negara Indonesia, di mana kita bisa mempersatukan berbagai suku-suku yang ada di Indonesia dengan konsep satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Di mana konsep itu dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sekarang, tunggu apa lagi? Mari kita gas! Teman-teman, waktu saya kecil dulu, saya masih mengingat satu lagu anak-anak, di mana lagu anak-anak itu bercerita tentang riangnya seorang anak kecil bisa naik kereta kuda yang dinamakan delman. Liriknya itu adalah seperti ini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tak-tik tuk-tik, tak-tik tuk-tik, tak-tik tuk. Tak-tik tuk-tik, tak-tik tuk, suara sepatu kuda. Mungkin teman-teman yang waktu kecilnya itu pada tahun 70-an, 80-an pasti mengenal lagu ini. Lagu ini adalah lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud. Kita tahu bahwa Ibu Sud ini adalah salah satu pengarang lagu anak-anak, kadang-kadang pengarang lagu nasional yang aktif dan produktif. Kalau teman-teman perhatikan, lagu Naik Delman itu mempunyai lirik yang sangat sederhana, dan kalau saya baca di Wikipedia atau di ChatGPT, dinyatakan bahwa itu adalah pengalaman yang dialami oleh Ibu Sud waktu beliau kecil di Sukabumi, di mana Ibu Sud itu lahir tahun 1908 di Sukabumi. Kosakata apa yang ingin saya obrolin hari ini? Saya ingin berbicara tentang kosakata yang berkaitan dengan kereta yang ditarik oleh kuda. Di Indonesia ada banyak varian kosakata yang menunjukkan sebuah kereta yang ditarik oleh kuda. Dan semua kosakata yang saya sebutkan ini itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata pertama yang ingin saya obrolin hari ini tentunya adalah kosakata yang berkaitan langsung dengan lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud, yaitu delman. Delman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kereta yang ditarik oleh kuda dan beroda dua, memiliki sinonim dokar. Kosakata delman berasal dari penemu kereta kuda itu sendiri, yaitu Charles Theodor Delman, seorang warga Belanda yang memiliki bengkel besi di Batavia atau Jakarta saat ini.
Charles Theodore Dillman ini adalah seorang litografer dan juga seorang insinyur. Pada mulanya, kereta yang ditarik kuda ini digunakan untuk mengangkut barang. Dalam sejarah tercatat bahwa delman itu digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai angkutan antar kota sebelum digunakan kereta api dan kendaraan bermotor lainnya. Tercatat pada tahun 1885, Forbes, saya nggak tahu Forbes ini orang Belanda atau orang Inggris, coba kalau lihat dari namanya ini kayaknya bukan orang Belanda ya. Forbes ini pernah naik delman dari Bogor ke Bandung, dan itu ditempuh dalam waktu 13 jam perjalanan. Nah, seperti biasa, apakah ada kosakata delman di dalam Kamus Melayu Malaysia? Kosakata delman di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat didefinisikan sebagai sejenis kereta kuda yang beroda dua. Teman-teman juga bisa melihat bahwa kosakata delman ini adalah kosakata natif di dalam Kamus Melayu Malaysia. Dan ketika saya membuka Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka edisi kedua tahun 1986, saya juga mendapatkan bahwa kosakata delman ini juga sudah menjadi kosakata natif. Merujuk kepada kalimat pengantar di Kamus Melayu Malaysia Dewan edisi keempat, halaman 18 Romawi, tertulis bahwa pembuangan label kata pinjaman disebabkan kata tersebut difikirkan telah terserap dan mantap penggunaannya di Malaysia. Masih di edisi keempat, di halaman 24, pendahuluan edisi ketiga, bahwa penghilangan kata pinjaman dilakukan disebabkan kata-kata tersebut telah begitu luas penggunaannya dalam bahasa Melayu, khususnya Malaysia, sehingga telah menyatu dan dianggap sebagai bagian dari bahasa Melayu. Hal ini dilakukan sesuai dengan cara yang sama yang dilakukan untuk kata pinjaman bahasa Arab. Apakah rakyat Malaysia mengenal dan menggunakan kosakata delman secara mantap dan intensif di Malaysia? Apakah ketika rakyat Malaysia mendengar kosakata delman, maka rakyat Malaysia langsung bisa mengasosiasikan dengan sejenis kereta yang ditarik oleh kuda dan beroda dua? Apakah rakyat Malaysia mengetahui etimologi atau asal-usul kosakata delman itu? Saya belum pernah mendengar rakyat Malaysia menggunakan kosakata delman, kosakata yang dituliskan di situ sebagai kosakata natif di dalam Kamus Melayu Malaysia. Yang sering saya dengar adalah rakyat Malaysia akan menggunakan kosakata kereta kuda. Lalu kosakata natif delmannya itu kemana? Kenapa tidak digunakan? Hal yang menarik lagi adalah bagaimana orang Belanda menyebut kosakata delman ini. Ternyata orang Belanda menyebutnya do-ado, di mana itu artinya punggung pada punggung, arti harfiah dari bahasa Prancis. Kenapa itu disebut do-ado? Karena dari segi konfigurasi tempat duduk penumpang, itu mereka saling memunggungi. Kemudian, nah ini yang menarik ya teman-teman. Oke, kita tahu bahwa delman itu ditemukan atau diciptakan oleh Charles Theodore Dillman. Kemudian orang Indonesia itu menyebut itu adalah delman. Kemudian yang menarik lagi, orang Belanda menyebutnya do-ado, di mana kalau teman-teman lihat bahwa tulisan do-ado itu adalah dos-ados. Untuk penduduk pribumi Batavia, kosakata dos-ados itu disesuaikan dengan cara penyebutan mereka, yaitu menjadi sado. Kalau berbicara tentang pengucapan kosakata do-ado ini, saya jadi teringat teman-teman saya yang bersuku Madura, di mana teman-teman saya yang bersuku Madura itu kerap mengucapkan perulangan kosakata, di mana diambil suku dari kosakata terakhir, kemudian diulang menjadi kosakata yang lengkap. Misalkan tu satu, wa dua, ga tiga, pat empat. Atau yang terkenal dulu Mbok Bariah ya. Mbok Bariah yang orang Madura itu kan selalu ngomongnya bo-abo. Jadi begitu saya membaca bahwa ini adalah berasal dari kosakata Prancis do-ado, saya jadi teringat masa kecil saya dulu. Sado menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah
Kereta yang ditarik oleh kuda beroda dua dan sinonimnya dengan dokar dan delman. Nah, apa perbedaan itu sendiri ya antara delman dengan sado yang dimengerti gitu ya. Nah, delman itu adalah di mana kusir dengan penumpangnya duduk dalam satu kabin. Sedangkan sado itu dua penumpang membelakangi Pak Kusir dan dua lagi menghadap ke depan. Oleh karena itu saling memunggungi. Apakah sado ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Ada, teman-teman. Artinya adalah sejenis kereta beroda dua yang ditarik oleh kuda. Dan di situ disebutkan bahwa kosakata sado itu adalah pinjaman dari bahasa Indonesia. Apakah rakyat Malaysia mengenal dan menggunakan kosakata sado? Logika sederhananya seperti ini aja. Jika kosakata delman yang menjadi kosakata natif di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tidak dikenal secara luas oleh rakyat Malaysia, apalagi kosakata sado yang dipinjam dari bahasa Indonesia. Kalau tidak dikenal dan tidak digunakan di Malaysia, pertanyaan berikutnya seperti biasa. Lantas untuk apa kosakata itu dipinjam dan dimasukkan di dalam Kamus Melayu Malaysia? Untuk pengetahuan rakyat Malaysia, seperti alasan-alasan yang selalu kita baca dari netizen Malaysia. Pola ini sebenarnya kita bisa temukan ketika kita berbicara tentang kosakata sepeda dan basikal, di mana saya sudah pernah obrolin sebelumnya bahwa di Malaysia kosakata basikal itu telah dikenal dan telah luas penggunaannya, bahkan digunakan secara resmi di dalam event-event internasional. Artinya, kosakata basikal itu telah luas dan mantap penggunaannya di Malaysia. Lantas, mengapa ada kosakata pinjaman sepeda di dalam Kamus Melayu Malaysia? Kalau kosakata sepeda itu tidak pernah digunakan di Malaysia. Apakah itu untuk sebagai pengetahuan juga? Kosakata berikutnya tentang kereta yang ditarik oleh kuda itu adalah dokar. Dokar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya menunjukkan sinonim yaitu bendi. Sedangkan kosakata dokar di dalam Kamus Melayu Malaysia didefinisikan sebagai sejenis kereta yang beroda dua, sinonim dengan delman. Tertulis juga bahwa itu adalah kosakata pinjaman Indonesia. Apakah kosakata dokar dikenal dan digunakan di Malaysia? Logika tentang kosakata delman yang saya telah sebutkan sebelumnya masih berlaku untuk membicarakan kosakata dokar ini. Jika alasan yang selalu diberikan adalah untuk pengetahuan rakyat Malaysia, ini adalah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa rasa haus akan pengetahuan tentang kosakata bahasa Indonesia yang ada di rakyat Malaysia itu memang sangat tinggi. Dan ini menjadi paradoks, karena sebagian rakyat Malaysia mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Nah, sekarang bagaimana bisa menjelaskan bahasa Melayu di Malaysia justru meminjam kosakata dari bahasa Indonesia? Lantas untuk apa meminjam kosakata dokar dan dimasukkan di dalam Kamus Melayu Malaysia jika kosakata dokar itu sendiri tidak dikenal dan tidak digunakan? Mengapa tidak menggunakan kosakata natif yang telah ada dan tertulis di Kamus Melayu Malaysia, yaitu delman? Menurut definisinya, kosakata delman itu telah mantap penggunaannya di Malaysia. Bercerita tentang dokar, dokar ini sebenarnya berasal dari dua kosakata, yaitu dog cart. Arti secara harfiahnya dalam bahasa Inggris yaitu kereta anjing. Dokar ini adalah sebuah kendaraan berkuda yang awalnya didesain untuk kegiatan berburu, dengan sebuah kotak di belakang kursi pengemudi untuk membawa seekor anjing pemburu atau lebih. Kotak tersebut dapat diubah menjadi bangku kedua. Kosakata berikut yang berkaitan dengan kereta yang ditarik oleh kuda adalah bendi. Bendi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kereta beroda dua yang ditarik oleh kuda dengan pengemudi duduk di depan. Dan itu sinonim dengan dokar. Bendi pernah menjadi alat transportasi yang terkenal di Provinsi Sumatera Barat atau di Minangkabau. Kalau teman-teman pernah melihat film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, di mana film itu mulai ditayangkan pada tahun 2014, film yang berdasarkan karya sastra seorang sastrawan Indonesia, Buya Hamka, di mana beliau menulis novel tersebut pada tahun 1939.
Nah, berbicara tentang film tenggelamnya kapal Van der Wijk, ada satu adegan di mana Hayati itu naik bendi dan Zainuddin terkagum-kagum akan kecantikannya Hayati tersebut. Masih ingat adegan tersebut? Apakah teman-teman juga mengetahui bahwa HAMKA itu adalah akronim, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Pada masa penjajahan Belanda, bendi itu sering digunakan oleh para saudagar, demang, dan penghulu. Bahkan kalau kita menyukai tari-tarian tradisional Minangkabau, ada yang namanya tari payung. Di dalam tari payung tersebut ada lagu pengiring, di mana lirik lagunya adalah Babendi-bendi ka Sungai Tanang, Mamatiak Bungo Lambayuang. Artinya, berbendi-bendi ke Sungai Tenang, memetik bunga lembayung. Jadi ini menunjukkan bahwa bendi itu telah digunakan istilah bendi juga bisa ditemukan di daerah Sulawesi Utara. Apakah kosakata bendi ada di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada, dan itu disebutkan bahwa sejenis kereta kuda yang beroda dua. Dan teman-teman bisa melihat bahwa kosakata bendi itu adalah kosakata natif di dalam Kamus Melayu Malaysia. Disebabkan bendi itu mempunyai status yang sama dengan kosakata delman, yaitu kosakata natif, maka pertanyaannya adalah apakah rakyat Malaysia langsung bisa mengasosiasikan bahwa bendi itu sama dengan delman dan itu adalah kereta kuda yang beroda dua? Apakah kosakata bendi itu telah mantap penggunaannya di Malaysia? Silakan teman-teman untuk memberikan komentarnya. Kosakata berikutnya yang berkaitan dengan kereta yang ditarik oleh kuda di Indonesia itu adalah andong. Andong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan adalah kereta sewaan yang ditarik oleh kuda dan beroda 4. Andong adalah alat transportasi tradisional di Yogyakarta, Solo, dan Klaten. Keberadaan andong sebagai salah satu warisan budaya Jawa memberikan ciri khas kebudayaan tersendiri yang kini masih terus dilestarikan. Pada mulanya, andong hanya digunakan oleh para bangsawan dan keluarga keraton sebagai penanda status sosial. Andong ini sekarang masih banyak ditemui dengan mudah di sepanjang jalan Malioboro, Yogyakarta, Pasar Ngasem, dan Kota Gede. Pertanyaannya, apakah ada kosakata andong di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Melihat pola-pola sebelumnya, saya justru terkejut kalau tidak ada kosakata andong di dalam Kamus Melayu Malaysia. Di dalam Kamus Melayu Malaysia, andong didefinisikan sebagai kereta kuda sewaan. Sudah, itu aja. Tidak disebutkan jumlah rodanya berapa. Tidak disebutkan jumlah rodanya berapa seperti yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, menurut versi Kamus Malaysia, andong itu bisa aja beroda 2, beroda 4, beroda 6, atau mungkin bahkan bisa beroda 22. Itu sih truk gandengan ya. Bukan kereta kuda lagi. Di Kamus Melayu Malaysia juga, teman-teman bisa melihat bahwa andong itu adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa. Di mana Jawa itu adalah, kalau kita baca komentar dari netizen Malaysia, itu sering membuat Jawa itu menjadi bulan-bulanan. Bahkan ada komentar dari salah satu netizen Malaysia meminta saya untuk membuat channel ini dalam bahasa Jawa aja. Jangan mas, kalau saya nanti menggunakan bahasa Jawa untuk YouTube channel ini, nanti akan semakin banyak lagi kosakata bahasa Jawa yang ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Gitu loh. Apakah ada kosakata lain yang menunjukkan kereta kuda di Indonesia? Ada, dan ini berdasarkan dari bahasa Sunda. Di dalam bahasa Sunda ada yang namanya kereta kuda yang disebut kahar dan kretek. Perbedaannya adalah antara kahar, kretek, dan delman itu adalah di mana kretek tempat pijakan untuk penumpangnya itu lebih lebar dibandingkan delman. Di mana delman itu tempat pijakannya itu hanya untuk satu telapak kaki saja. Sedangkan kretek itu tempat pijakan kaki untuk penumpangnya itu bisa memuat 2 telapak kaki. Itu saja yang membuat berbeda. Kahar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sejenis kereta beroda 2 ditarik oleh kuda, lembu, atau kerbau. Dan sinonim dari kahar itu adalah pedati, dokar. Sedangkan kretek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejenis kereta kuda beroda 2 dan sinonimnya dengan dokar. Nah, variasi ketiga dalam bahasa Sunda untuk menunjukkan kereta kuda itu disebut nayor.
Nayor adalah variasi dari bentuk delman dan di mana kabinnya itu tertutup. Nayor itu hanya bisa dijumpai beroperasi di kota Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Nayor menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kosakata yang berasal dari bahasa Sunda, yang berarti delman yang dihiasi seperti oplet dan rodanya diganti dengan ban mobil. Kalau kita berbicara tentang kemiripan, maka Nayor ini lebih mirip dengan tuk-tuk yang ada di Thailand. Kononnya, nama Nayor ini berasal dari bahasa Sunda yang diucapkan ngagayor, di mana arti dari ngagayor itu adalah berat ke belakang atau menjuntai ke belakang. Nah, kembali lagi kepada lagu Naik Delman, di mana lagu Naik Delman itu diciptakan oleh Ibu Sud, dan Ibu Sud itu sendiri lahir di Sukabumi pada tahun 1908. Jadi sangat mungkin bahwa ketika Ibu Sud menuliskan lagu Naik Delman, di mana Delman itu bahasa yang lebih umum digunakan di Indonesia dibandingkan Nayor, maka saya tidak terkejut kalau bahwa lagu Naik Delman itu berdasarkan pengalaman kecil Ibu Sud saat di Sukabumi, saat beliau naik Nayor. Sehingga pengalaman beliau waktu kecil naik Nayor itu ditulis dalam sebuah lagu yang berjudul Naik Delman. Dan sebagai info tambahan bahwa kosakata kahar, keretek, dan Nayor yang merujuk kepada kereta yang ditarik oleh kuda atau binatang itu tidak terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya juga tidak tahu kenapa itu tidak masuk, karena secara logika melihat pola yang selalu diberikan bahwa rakyat Malaysia itu memang selalu haus akan pengetahuan kosakata yang digunakan rakyat Indonesia, maka sebaiknya kosakata kahar, kretek, dan Nayor yang berkaitan dengan kereta yang ditarik oleh kuda atau binatang ini, alangkah baiknya dimasukkan di dalam Kamus Melayu Malaysia, sehingga rakyat Malaysia itu lebih bisa mengetahui lagi tentang kosakata yang digunakan di Indonesia. Begitu kan ya? Setuju nggak tuh? Setujulah. Kan untuk pengetahuan. Demikian teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah.